Di sebuah kerajaan yang megah bernama Astrakaya, hiduplah seorang putri bernama Anya. Anya bukan putri biasa. Ia lebih suka memanjat pohon dan menjelajahi hutan daripada menghadiri pesta dansa. Ayahnya, Raja Bram, sangat menyayanginya, tetapi selalu khawatir dengan sifat pemberani putrinya. Suatu hari, sebuah kabar buruk datang dari desa perbatasan. Monster bernama Grendel mulai meneror desa, mencuri hasil panen dan membuat penduduk ketakutan. Banyak satria kerajaan yang mencoba mengalahkan Grendel, tetapi tak ada yang berhasil. Raja Bram menjadi putus asa. Anya, yang mendengar kabar tersebut, merasa terpanggil untuk membantu. Ia menghadap ayahnya dan memohon izin untuk melawan Grendel. Raja Bram awalnya menolak, tetapi melihat tekad di mata putrinya, ia akhirnya mengizinkan dengan syarat Anya harus didampingi oleh seorang satria terbaik. Maka, Anya dan seorang satria bernama Raka memulai perjalanan mereka. Raka adalah seorang pemuda yang gagah berani dan setia. Mereka berdua memiliki keterampilan yang saling melengkapi. Anya cerdas dan pandai menyusun strategi, sementara Raka kuat dan mahir dalam pertempuran. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat, sungai deras, dan gunung terjal. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang penyihir tua yang memberikan Anya sebuah pedang pusaka. Pedang itu konon hanya bisa digunakan oleh orang yang berhati bersih dan berani. Akhirnya, mereka tiba di desa yang diteror Grendel. Anya dan Raka menyusun rencana. Anya menggunakan kecerdasannya untuk memancing Grendel keluar dari sarangnya, sementara Raka bersiap untuk menyerang. Pertempuran sengit pun terjadi. Grendel sangat kuat, tetapi Anya dan Raka tidak menyerah. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka berhasil mengalahkan Grendel. Anya menggunakan pedang pusaka untuk menusuk jantung monster itu. Penduduk desa bersorak gembira menyambut kemenangan Anya dan Raka. Mereka berterima kasih atas keberanian putri dan satria yang telah menyelamatkan mereka. Anya dan Raka kembali ke kerajaan Astrakaya sebagai pahlawan. Raja Bram sangat bangga dengan putrinya. Anya membuktikan bahwa keberanian dan kecerdasan lebih penting daripada gelar dan kekuasaan. Sejak saat itu, Anya tidak hanya dikenal sebagai putri yang pemberani, tetapi juga sebagai pahlawan kerajaan Astrakaya. Di lembah Eteria yang hijau, tinggallah seorang gadis bernama Bintang Senja. Ia masyhur karena kecerdasannya dan kemampuannya meramu obat dari tumbuhan lembah. Bintang Senja hidup bersama Ibu Angin, seorang wanita bijak yang merawatnya sejak kecil. Tak seorang pun tahu bahwa Bintang Senja adalah putri Astrea, pewaris tahta kerajaan Lumenas yang hilang. Bertahun-tahun lalu, Perdana Menteri Kerajaan Lumenas, Lord Valerius, kehilangan putrinya saat badai menerjang. Istana berkabung, pencarian besar-besaran dilakukan. Namun putri Astrea seolah ditelan bumi. Lord Valerius memiliki dua putra, Pangeran Orain yang pemberani dan Pangeran Cygnus yang gemar mempelajari bintang. Keduanya merindukan adik yang tak pernah mereka jumpai. Suatu hari, Pangeran Orain dan Pangeran Cygnus menjelajahi hutan kristal dekat lembah Eteria. Tanpa sengaja, Pangeran Orain terkena duri beracun dari tanaman mimpi. Racun itu menyebar cepat, membuat Pangeran Orain linglung dan kehilangan kesadaran. Pangeran Cygnus cemas, mencari pertolongan ke gubuk terdekat. Di sana, ia bertemu Bintang Senja. Melihat kepanikan Pangeran Cygnus, Bintang Senja menawarkan bantuan. Dengan sigap, Bintang Senja mengumpulkan berbagai tumbuhan lembah dan meramunya menjadi lumena, obat penawar yang bercahaya. Pangeran Cygnus ragu, namun tak ada pilihan lain. Ia membawa Bintang Senja ke tempat Pangeran Orain terbaring tak berdaya. Bintang Senja dengan hati-hati memberikan lumina itu pada Pangeran Orain. Ajaibnya, tak lama kemudian, Pangeran Orain mulai siuman dan tampak lebih baik. Pangeran Cygnus sangat berterima kasih pada Bintang Senja. Ia bertanya siapa gadis itu dan bagaimana ia bisa begitu mahir dalam pengobatan. Bintang Senja hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia belajar dari Ibu Angin. Namun, Pangeran Cygnus merasa ada yang ganjil. Ia menatap wajah Bintang Senja dan ada sesuatu yang familiar di sana. Ia teringat pada lukisan adiknya yang hilang dan ia melihat kemiripan yang mencolok. Pangeran Cygnus menceritakan kecurigaannya pada Pangeran Orain. Awalnya,
Pangeran Orion meragukan. Namun, setelah mengamati bintang senja lebih dekat, ia pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka bertanya pada Ibu Angin tentang masa lalu gadis itu. Dengan sedih, Ibu Angin menceritakan bahwa ia menemukan bintang senja saat masih bayi di tepi sungai bercahaya, terbungkus selendang sutra bertabur bintang. Ia tidak tahu siapa orang tua bintang senja, namun ia berjanji akan menyayanginya seperti anak sendiri. Mendengar kisah itu, Pangeran Orion dan Pangeran Cygnus yakin bahwa bintang senja adalah adik mereka yang hilang. Mereka membawa bintang senja dan Ibu Angin ke istana. Lord Valerius terkejut melihat bintang senja. Ia menatap gadis itu dengan tatapan tak percaya. Untuk memastikan, Lord Valerius memerintahkan untuk mencari selendang sutra yang dulu membungkus putrinya saat hilang. Selendang itu adalah pusaka keluarga dengan sulaman rasi bintang yang hanya dimiliki oleh keluarga Valerius. Setelah pencarian yang teliti, selendang itu ditemukan tersimpan di dalam peti kenangan milik Ibu Angin. Lord Valerius tak kuasa menahan air matanya. Ia memeluk bintang senja erat-erat, menyambut putrinya yang telah lama hilang. Bintang senja pun merasa bahagia bisa bertemu dengan keluarganya. Ia belajar tentang identitasnya sebagai seorang putri, namun ia tidak melupakan keahliannya dalam pengobatan. Bintang senja atau Putri Astrea terus menggunakan pengetahuannya untuk membantu rakyatnya. Ia mendirikan balai penyembuhan di kerajaan dan merawat mereka yang sakit. Pangeran Orion dan Pangeran Cygnus sangat bangga pada adik mereka. Mereka bertiga memerintah kerajaan Lumenes dengan adil dan bijaksana, membawa cahaya dan harapan bagi seluruh negeri, dan begitulah bintang senja, putri lembah yang hilang, kembali ke istana dan membawa kebaikan bagi semua orang.